Banyak orang telah berhasil menurunkan gula darah tinggi dengan ikutin diet khusus diabetes. Sehingga orang seperti Anda yang punya masalah dengan gula darah tinggi pasti penasaran bagaimana diet ideal buat kendalikan diabetes. Pada video ini, kita akan membahas strategi diet untuk mengendalikan gula darah tinggi. Dan saya juga akan kasih tahu kenapa untuk jangka waktu panjang, cuma ngediet belum tentu akan membawa hasil yang Anda harapkan. Kaget kan? Kalau mau tahu kenapa, nonton sampai di ujung karena saya akan menjelaskan. Dan tentu saya akan mengungkap apa strategi yang terbaik buat kendalikan diabetes. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Bagi pemirsa yang baru di channel ini, izinkan saya memperkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Karena dulu saya juga punya gula darah tinggi-tinggi, saya benar-benar mengerti siksaan diabetes. Waktu itu kondisi saya cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400. Dan HbA1c saya di atas 10. Namun dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun saja saya dapat kalahkan diabetesku tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Sehingga sejak 8 tahun lebih saya berdasarkan definisi medis sudah bebas diabetes. 4-5 tahun yang lalu saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana saya membagikan ilmu dan metode yang berhasil bagi saya. Dan ternyata ratusan teman lain yang juga ikut berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Metode ini bukan merupakan pengobatan alternatif, apalagi ilmu gaib. Dan penting nih, apa yang disampaikan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan ilmu dan sains terkini tentang diabetes. Gratis pula. Mari kita bersama-sama melawan diabetes. Pada satu video lain, saya sempat bikin banyak orang kaget. Khususnya orang yang mengandalkan diet tertentu untuk kendalikan diabetes. Karena pada video tersebut, saya menjelaskan bahwa dengan mengikuti diet saja, kemungkinan besar Anda akan gagal untuk kalahkan diabetes, khususnya untuk jangka waktu panjang. Dan pernyataan ini membuat banyak orang jadi bingung. Maka pada video ini saya mau menjelaskan dan kasih tahu caranya bagaimana Anda bisa tuntaskan masalah diabetes tanpa harus ketat mengikuti diet untuk selamanya. Pernyataan bahwa mengikuti suatu diet cenderung gagal untuk atasi diabetes pada pandangan pertama kelihatan kontradiktif bahkan konyol. Karena banyak sekali pihak, termasuk saya sendiri, mengandalkan diet sebagai kunci utama untuk kalahkan diabetes. Di YouTube channel Solusi Diabetes ini juga ada banyak video dengan testimoni dari teman-teman yang telah berhasil lepas dari cengkraman diabetes dengan diet. Meskipun demikian, Anda cenderung gagal kalahkan diabetes untuk selama-lamanya. Kenapa? Semuanya akan menjadi jelas pada saat Anda jadi sadar bahwa apa yang membantu kita mencapai suatu titik atau suatu keadaan belum tentu sama dengan upaya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan atau untuk tetap berada pada titik atau keadaan yang dicapai. Biar saya pakai satu ibarat untuk bikin hal ini lebih jelas. Kalau misalnya
Anda membangun satu bisnis, ada langkah-langkah dan metode tertentu yang untuk membuat bisnis Anda jadi terkenal dan laku. Akan tetapi, pada saat bisnis Anda sudah laku dan Anda mau pertahankan bisnis Anda, maka hal-hal yang Anda perlu lakukan bedalah dengan langkah yang dibutuhkan pada awalnya. Mungkin pada awalnya Anda perlu banyak promosi dan iklan supaya bisnis Anda jadi terkenal. Namun saat bisnis Anda sudah lancar dan sukses, fokusnya akan menjadi bagaimana Anda bisa tetap pertahankan pelanggannya. Mungkin Anda harus lebih menjaga kepuasan pelanggan Anda biar mereka nggak pindah ke kompetitor. Pokoknya strategi untuk mendapatkan pelanggan dengan strategi untuk bikin pelanggan tetap betah dan setia pada bisnis itu lain. Nah, dengan diabetes samalah. Pada awal memang diet mungkin jadi fokus utama supaya gula darah tinggi menjadi turun. Dan betul, mengikuti diet secara ketat memang kunci utama buat lepas dari cengkraman diabetes. Namun, setelah Anda sudah bebas dari diabetes, strategi untuk tetap bebas nggak cukup pakai diet saja. Lagian, seperti saya sudah jelaskan pada video lain, ikutin diet yang agak ekstrim seperti zero karbo sulit untuk diterapkan selama-lamanya. Kalau mau ketemu titik terangnya, ada baiknya kita pahami makna hakiki dari kata diet. Karena ternyata makna yang sebenarnya dari diet cukup beda dengan pemahaman orang-orang tentang diet. Kalau Anda ditanya artinya diet sama seorang anak yang untuk pertama dengar kata diet, mungkin Anda akan jawab kurang lebih seperti ini. Pada satu diet, kita membatasi atau menghindar makanan atau bahan makanan tertentu. Atau mungkin ada yang bilang pada satu diet kita hanya makan makanan tertentu saja, sedangkan makanan lain nggak dimakan. Namun, makna hakiki dari kata diet beda jauh malah. Kata diet berasal dari kata diata, dan kata diata itu dari bahasa Yunani kuno. Walaupun soal makan dan makanan juga bagian dari diata, namun hanya sebagian kecil saja. Buat orang Yunani yang menciptakan konsep diet itu juga mencakup segala kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kebiasaan kita baru ketemu titik terangnya. Contoh yang paling bagus buat orang Indonesia adalah makan nasi. Diet adalah kalau kita nggak makan nasi karena kita membatasi diri sendiri walaupun sebenarnya masih pengen. Dan selama keinginan untuk makan nasi tetap ada, sangat mungkin bahwa keinginan itu satu saat mengalahkan disiplin untuk terapin diet. Sedangkan kalau nggak makan nasi sudah menjadi kebiasaan dan sudah nggak pengen, baru kita ketemu titik terangnya. Atau soal cemilan, beda antara kita nggak ngemil karena kita diet atau memang sudah biasa nggak makan cemilan. Pokoknya itu berbeda antara kita nggak makan sesuatu karena sudah biasa dengan kita nggak makan karena diet. Dan dengan konsep diet yang asli juga sangat mengandalkan baik kegiatan fisik ya kayak olahraga maupun aspek tidur. Beda kita harus maksain diri sendirinya untuk melakukan olahraga walaupun barangkali nggak pengen. Dengan kita orang yang nggak males bergerak karena sudah biasa. Pokoknya makna hakiki dari konsep diet itu lebih fokus pada kebiasaan sehari-hari bukan cuma pada makanan saja. Dan setelah saya selama 5 tahun membantu ratusan orang atasi diabetesnya tanpa obat atau herbal, saya menjadi semakin sadar atas pentingnya membentuk kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang tidak baik demi kesehatan kita.
baru akan kita bisa lepas dari diabetes untuk selama-lamanya. Sebelum saya lanjut menjelaskan tentang diet, saya punya pesan. Soalnya di dalam satu video saja kayak ini, saya hanya bisa menyentuh sedikit tentang persoalan mengatasi diabetes secara alami. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat menangani diabetes dan komplikasi terkait hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus. Saya berserta tim ahli siap membantu Anda. Maka kami sudah sediakan ilmu dan metode bagi Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang cara dan metode atasi diabetes, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email Anda dapat pada bagian komentar dan bagian deskripsi dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau Anda nggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena puluhan orang setiap hari minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Dalam beberapa bulan saja, Anda mungkin juga sudah berhasil bebas diabetes dan komplikasi terkait. Nah, baru kalau Anda mengikuti diet seperti maksud aslinya, Anda bisa sukses untuk lepas dari cengkraman diabetes untuk selamanya. Karena prinsipnya saking penting, saya ulangi sekali lagi. Suksesnya Anda sangat bergantung bukan pada niat atau semangat, namun pada kemampuan Anda untuk membentuk kebiasaan yang baik dan sekaligus dapat menghilangkan kebiasaan yang buruk. Memang pada awalnya mengandalkan soal makan adalah langkah yang paling pokok. Tetapi setelah beberapa bulan mengikuti diet seperti zero karbo dan sudah berhasil mendapatkan hasil gula darah dan HbA1c yang baik, Anda juga harus andalkan faktor-faktor seperti gaya hidup dan olahraga. Pokoknya daripada kita maksa-maksa ikutin diet, sebaiknya kita membentuk berbagai kebiasaan. Baik kebiasaan tentang makanan, apa yang kita nggak makan, maupun kebiasaan seperti frekuensi makan, termasuk puasa kesehatan. Kalau soal pergerakan fisik dan olahraga, kita jadikan kebiasaan dengan ke pasar atau ke warung yang cukup dekat dengan jalan kaki daripada ojek atau mobil. Atau kebiasaan untuk naik tangga daripada naik lift. Saya sudah sejak lama membentuk kebiasaan untuk ambil tangga daripada lift atau eskalator, terkecuali lebih daripada 4-5 lantai. Misalkan kalau saya di Jakarta dan lagi di MRT, di mall, di mana-mana lah, pasti naik tangga. Dan itu sudah menjadi begitu kebiasaan sehingga dipikir aja nggak perlu. Dan masih ada 1.100 hal kecil yang kalau dijadikan kebiasaan akan sangat berdampak positif untuk kesehatan kita, termasuk bebas diabetes. Membuat kebiasaan baru adalah satu hal, namun mentiadakan kebiasaan buruk tak kalah penting loh. Contoh ngemil. Kebudayaan untuk ngemil itu adalah salah satu faktor yang berperan serta kita jadi kena diabetes pada pertamanya. Atau ilangin kebiasaan bahwa kemana-mana harus pakai kendaraan. Pokoknya banyak sekali contoh bagaimana kebiasaan sangat berdampak pada kesehatan kita. Ceritanya tentang pembentukan kebiasaan dan menghilangkan kebiasaan sebenarnya masih cukup panjang. Dan ternyata ada berbagai metode buat bentukin dan hilangin kebiasaan. Buat video ini saya mau bikin Anda sadar tentang pentingnya kebiasaan dulu. Kalau Anda mau tahu lebih detail tentang kebiasaan, tolong tinggalin komen pada video ini. Sedangkan kalau Anda mau melihat ceritanya dari teman-teman lain yang sudah berhasil kalahkan diabetes dengan kebiasaan, Anda pasti mau nonton ini juga.